Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdahu la syarika lahu wa la syai'a yu'jizuhu wa la ilaha ghairuh. Qadimun bila ibtida, daimun bila intiha, la yafna wa la yabid wa la yakunu illa ma yurid. La tablughuhu al-awham wa la tudrikuhu al-afham wa la tushbihuhu al-anam. Hayyun la yamut, qayyumun la yanam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اعلموا أن البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Hadirin jamaah salat Jumat, saudaraku seiman dan seakidah yang Allah muliakan, Allah rahmati dan Allah sayangi selalu. Sudah 2 bulan lebih saudara kita di Gaza bertempur dan mereka digempur oleh agresi Israel yang sungguh sangat tidak berperi kemanusiaan, dan kita menyaksikan abad ini bagaimana ada sebuah pertempuran, ada sebuah peperangan, ada sebuah kekejaman yang terjadi terhadap manusia yang dilakukan dengan teknologi yang sungguh sangat menghancurkan dan sangat menyayat hati. Allah berfirman kepada kita di dalam surat Ali Imran, "Qad kana lakum ayatun fi fi'atain iltaqata." Sungguh telah ada ayat tanda-tanda bagi kalian fi fi'atain iltaqata, pada 2 golongan, 2 kelompok yang bertempur. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, yang satu dia bertempur berjuang fi sabilillah, wa ukhra kafirah, sedangkan yang lain adalah kafir. Sudah ada tanda, sudah ada ayat, sudah ada pelajaran. Allah suruh kita untuk mengambil tanda-tanda, mengambil ayat dari 2 golongan yang bertempur. Ayat ini dulu diturunkan oleh Allah pada saat terjadinya perang Badar, yaitu ketika Nabi Muhammad bersama dengan para sahabat, kelompok yang kecil melawan orang kafir Quraisy, kelompok yang besar. Yang satu fi sabilillah, sedangkan yang satu lagi adalah kafir musyrikin fi sabili syaitan. Inna fi dzalika la ayatin liulil absar, kata Allah. Pada pertempuran 2 kelompok mukmin dan kafir itu, Allah katakan ada ayat, ada tanda-tanda yang perlu kita ambil pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal, memiliki wawasan yang luas. Maka ayat ini bisa menjadi pedoman bagi kita hari ini, melihat bagaimana saudara kita di Palestina, di Gaza, melawan, bertempur, melawan Israel Zionis yang sangat kejam, yang merupakan kafir sebagaimana kata Allah dalam ayat ini. Maka tidaklah pantas pada saat terjadi kondisi seperti ini kita tidak mau mengambil pelajaran atau menganggap itu hal biasa saja. Tidak, saudaraku yang dimuliakan Allah. Banyak hal yang luar biasa terjadi yang harus menjadi pelajaran bagi kita. Kita lihat, setelah 2 bulan saudara kita bertempur, saudara kita berperang, yang satu fi sabilillah, dan kita yakin mereka adalah fi sabilillah. Mereka saudara-saudara kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tidak ada orang Palestina, orang Gaza
yang mereka meratapi nasib mereka dan mereka menyalahkan Allah, menyalahkan Tuhan mereka. Tidak. Tidak ada juga yang mengatakan bahwa salah orang pejuang-pejuang Palestina yang gara-gara mereka menyerang Israel maka kehidupan kami susah payah, banyak anak yang mati, kemudian banyak perempuan yang mati, kemudian banyak rumah yang hancur. Itu gara-gara. Tidak ada. Tidak ada orang Palestina yang meratapi atau saling menyalahkan, tidak ada. Ini menunjukkan bahwa kukuh bahwa mereka berada di jalan yang benar bersama. Yang kedua, menunjukkan betapa iman saudara kita di Gaza akan pertolongan Allah. Itu adalah iman yang sangat kuat dan kokoh yang harus menjadi pelajaran bagi kita. Yang kalau seandainya kita nyawa kejadian 2 bulan lagi nyan, kiban kondisi orang Aceh. Pe akan bersalah Tuhan. Pakannya terjadi ke kamu ke gop hana lago, atau justru bertambah iman. Bertambah iman dan semakin mereka mengharapkan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga mereka saudara kita di Gaza hari ini menjadi penyebab daripada banyaknya orang-orang di barat yang masuk Islam gara-gara mereka. Bayangkan. Keteguhan iman saudara kita di Gaza itu menjadi pelajaran bagi semua dunia, seluruh manusia di dunia ini. Banyak yang masuk Islam, membaca Al-Quran gara-gara mereka mengetahui betapa orang Gaza masih ada yang tersenyum, masih ada yang mengucapkan Alhamdulillah karena ayah mereka syahid, adik mereka syahid, keluarga mereka telah syahid. Ya, keluarga mereka mereka yakin bahwa mereka tidak sia-sia mati atau meninggal, tetapi mereka akan hidup selamanya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, mereka yang mati itu atau yang meninggal tersebut adalah, jangan engkau katakan amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian menyangka orang-orang yang terbunuh fi sabilillah amwata, mereka itu adalah mati. Bukan mati, bal ahya, tapi mereka hidup. 'Inda rabbihim yurzaqun, diberi rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang syahid fi sabilillah itu kadang tidak bisa kita katakan mati, tapi bisa kita katakan apa? Mereka telah hidup untuk selamanya. Kaudip untuk selamanya. Nyan yang jitakeun, han jitakeun mati. Ya, bahkan dalam Al-Quran hanubikeun lagi nyan, hanubikeun amwata bal ahya, tapi mereka hidup. Nah, kondisi iman para saudara kita di Gaza ini harus menjadi pelajaran bagi kita. Dan ini mereka betul-betul menjadi ayat bagi dunia. Betapa kekuatan iman umat Islam menjadikan masalah yang sangat pilu dan sulit itu mampu mereka tahan. Dan ini juga terjadi ketika masa Nabi SAW, para sahabat juga menghadapi kondisi yang sama. Kondisi yang sama ketika Nabi diperangi oleh orang Quraisy. Para sahabat yang baru masuk Islam, justru setelah masuk Islam, hidup mereka semakin sulit. Kenapa? Diperangi oleh orang Quraisy. Ya. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Allah berfirman kepada para sahabat yang mereka mengalami penderitaan demi penderitaan setelah masuk Islam. Allah firmankan apa? Apakah kalian menyangka akan masuk syurga, sedangkan kalian tidak mengalami penderitaan dan mengalami kesukaran dan kesulitan seperti orang-orang yang pernah terjadi seperti orang-orang terdahulu sebelum kalian. Massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu, bahwa mereka menderita sengsara, bahkan mereka tergoncang hidup mereka, kata Allah. Jadi orang-orang sebelum para sahabat dulu, sebelum masa Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah juga,
Mereka dalam kondisi juga menderita, tergoncang hidup mereka seperti saudara kita di Gaza hari ini. Kalau dikatakan tergoncang seperti apa Ustaz hidupnya, mereka lah bagaimana goncangnya hidup mereka. Tidak ada kepastian di mana mereka berada. Berada di timur juga tidak ada kepastian, tergoncang juga. Berada di barat juga begitu, di utara begitu, di timur. Tidak ada tempat yang aman sama sekali dalam hidup. Betul-betul terguncang hidup ini. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma, sampai-sampai kata Allah, seorang rasul dan orang-orang yang beriman dengannya mengatakan bahwa mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang. Sampai-sampai teruk payah kitanya, ya Allah pajan nebantu kamu, dumnan tergoncang hidup. Itu dialami oleh orang-orang yang beriman, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka kalaulah ada penderitaan dalam hidup selaku seorang mukmin diuji oleh Allah, kita katakan bahwa itu hal yang sunnatullah terjadi. Tidak perlu kita heran. Makanya banyak yang tanya, Ustaz, bagaimana peperangan terjadi di Gaza? Itu semua orang mukmin, kemudian orang beriman kepada Allah, imannya bagus, tetapi kenapa Allah membiarkan mereka mati? Kenapa Allah membiarkan banyak anak-anak yang mati? Allah membiarkan banyak para wanita, orang yang tidak bersalah juga mati. Kondisi kejadian dalam hidup seperti itu pernah terjadi dan ada terjadi dalam sunnatullah pada nabi-nabi dan pada bangsa-bangsa terdahulu. Tetapi yang jangan salah kita pahami bahwa mereka yang mati itu, mereka yang sudah meninggal seperti itu, maka hidup mereka sia-sia. Itu yang salah. Mereka tidak hidup sia-sia. Justru mereka yang meninggal fi sabilillah seperti itu, hidup mereka sudah terjamin di sisi Allah. Inda rabbihim yurzaqun. Ya, jangan kalian menyangka mereka itu mati, bukan kata Allah. Tetapi mereka diberikan rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara pribadi-pribadi, saudara-saudara kita di Gaza yang telah wafat, mereka telah selesai hidup mereka sukses. Kah selesai. Udip urenyan mati syahid. Tapi getanyo yang mantang mejak-jaknyo, kiban rencana akhir udip getanyo ondre. Kiban kira-kira akhir udip getanyo. Wallahu alam. Mandum getanyo payah dapat ya Allah tamlake husnul khatimah. Bagi orang yang sudah husnul khatimah, bagi pribadi orang yang sudah sukses, hidup mereka sudah syahid fi sabilillah. Makanya keluarga mereka yang belum syahid, ya, merasa bergembira mengatakan bahwa keluarga saya semuanya telah syahid, telah dirahmati oleh Allah dengan syahid. Itu kata orang Gaza. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Ini pelajaran penting yang pertama yang ingin kita sampaikan. Lalu kembali kepada ayat yang kita sampaikan di awal. Pada ada dua kelompok yang berperang, satu di jalan Allah, satu kafir. Allah katakan, wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Maka Allah akan menolong dengan pertolongannya siapa yang dikehendaki. Nyanyikan ayat Allah mengatakan bahwa dua kelompok bertempur, satu fi sabilillah, satu kafir. Tapi dalam ayat ini Allah katakan wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Allah menolong siapa yang dikehendaki. Jadi mudah-mudahan mungkin saja orang kafirnya menang tunggu. Betul? Jadi kan pasti orang Islamnya menang. Kan pasti orang beriman menang. Hana pasti. Allah akan menolong siapa yang dikehendaki. Itu kehendak Allah. Jadi janganlah nanti kawan-kawanku yang muda-muda banyak bertanya, ya, bahwa kalau seandainya nanti misalkan la qadar Allah, semoga ini tidak terjadi, bahwa saudara kita di Palestina hancur lebur mereka, talo mendung. Lalu menggoyang beriman, pegah bawa berarti lawainya kan fisabilillah awaknya. Ijak memperang demi tanah yang betul sawacit
Kakak Israel yang betul. Pakon nyan yang menang. Bukanlah kebenaran itu dilihat dari sisi bahwa siapa yang menang akhir dalam perang. Bukan. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Allah menolong dengan pertolongannya siapa yang dikehendaki. Boleh dibantu, boleh Allah memenangkan orang kafir, boleh Allah memenangkan orang muslim. Boleh. Siapa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi janganlah kita menganggap kebenaran itu nanti pada siapa yang menang dalam perang. Kon menan tauko betul dengan hana betul. Ya. Tidak demikian benar tidak benar kita ukur siapa menang dalam perang. Makanya kita tanya, ketika dulu Nabi perang Uhud. Nah, bahasa kitanya, nah talo pasukan Nabi dalam perang Uhud. Nah payah, so yang le meninggal. Banyak meninggal orang musyrikin atau para sahabat banyak meninggal syahid. Sahabat banyak meninggal syahid. Bahkan di antara yang meninggal tersebut adalah Hamzah paman Nabi SAW. Paman Nabi meninggal syahid. Yang sampai hari ini pergi ke Uhud kita, kalau pergi ke Uhud kita berziarah ke makam syuhada di Uhud. Dalam bahasa kita sudah pegang adalah talo. Sehingga pada saat itu bahkan tersiar kabar Nabi Muhammad wafat, meninggal Nabi. Lalu Allah firmankan, ya. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Ya, ketika tersiar kabar Nabi Muhammad wafat, meninggal dalam perang Uhud, Allah berfirman, apakah apabila Muhammad itu mati ataupun dibunuh, kalian berubah menjadi kafir balik? Kaji si Nabi Muhammad misalkan meninggal dalam perang, talo perang. Apa kata-kata membalik je ke orang kafir long? Iman kita itu tidak kita pertaruhkan kepada yang menang dalam perang so, yang talo dalam perang so kan. Yang betul tetap betul walaupun talo dalam perang. Nyo ke penting ayat Al-Quran menjelaskan kepada kita nyo toh yang betul, toh yang salah. Kan bak masalah tengah toh yang menang, toh yang talo. Tidak. Makanya saudaraku, apabila nanti ternyata saudara kita di Palestina ngon getanyo ta bantu pihtan, ta pegak sapetan, meninggal mandum syara getanyo ide. Lalu getanyo ta pegak memang awaknya hanap toy. Pakon nyang kenyan yo perang demi tanah kan demi fisabilillah hanap toy awaknya. Ya. Tidak demikian adanya, tidak diukur kepada siapa yang menang, siapa yang kalah, tidak. Kebenaran tetap kebenaran, walaupun itu dalam sebuah peperangan dia kalah. Cuma kalah tersebut menjadi ujian bagi umat setelah itu, sebagaimana sahabat dulu dalam perang Uhud kalah, menjadi ujian bagi para sahabat yang mereka tidak patuh pada perintah Nabi, makanya kalah. Untuk mereka memperbaiki. Lalu setelah itu selalu menang dalam peperangan mereka. Alhamdulillah. Kenapa? Menjadi pelajaran setelah terjadinya kekalahan di situ. Begitu juga umat ini. Kalau seandainya saudara kita di Palestina kalah, banyak korban. Kemudian mereka mungkin binasa. Na'udzubillah. Mudah-mudahan tidak terjadi demikian. Itu harus menjadi pelajaran bagi umat. Nyohanale yang bela Aqsa singa. So yang bela, maka kita nyoban tiga dunia payah pelung kedih berangkat untuk membela Masjid Aqsa. Hana urun bela ali. Dia ke pelajaran ke kita nyob. Ya, menjadi pelajaran bagi umat semuanya. Nanti betapa kita yang cerai-berai, betapa kita yang tidak saling tolong-menolong, ini menjadikan bahwa agama kita, tempat yang paling suci juga di bumi ini, yaitu Masjid Aqsa, ya. Kiblat yang pertama itu bisa direbut, bisa diambil oleh orang Israel atau oleh musuh Allah. Nah, ini harus menjadi pelajaran bagi kita. Nah, tamu doa mudah-mudahan Allah neberi kemenangan kepada saudara kita di Gaza. Nabi dari Allah, kemenangan di akhir adalah dengan saudara kita yang membela Masjidil Aqsa, yang mereka betul-betul siap syahid fi sabilillah demi mempertahankan tanah yang suci, tanah yang diberkahi oleh Allah, tempat di mana mereka tinggal, tempat di mana mereka hidup. Kemudian saudara lun yang dimuliakan Allah,
Bacut pelajaran selanjutnya adalah ingin kami sampaikan juga dari apa yang terjadi di Gaza saat ini. Banyak anak muda menanyakan bahwa, Ustaz, kenapa terlepas dari perang Gaza atau tidak? Kenapa terjadinya perang dalam hidup? Kenapa ada perang? Sangat sadis sekali melihat perang. Sangat renyuh sekali melihat perang. Ada beberapa hikmah di balik takdir Allah terjadinya perang. Ya, kapan saja. Yang pertama adalah terjadinya perang ini adalah untuk memicu daripada manusia agar muncul rasa kasih sayang sesama mereka, muncul rasa saling bantu-membantu sesama mereka, muncul rasa ingin bersatu sesama mereka atas dasar kebenaran. Ya, dengan terjadinya perang, kalau dengan terjadi perang di Gaza, betul kita hanya muncul iba, kasih sayang dari diri kita, kemudian terjadinya perang di Gaza, tidak ada muncul rasa ingin membantu sesama seiman, berarti payah katanya nyo solun. Lun mantang manusia apa kon? Lun mantang orang mukmin apa kon? Memang ini mengganggu iman kita nyo, hana peduli ngatanya Ustaz. Dengar hadis Nabi SAW. Nabi ni pegah, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasad bil huma was sahar atau bis sahri wal huma. Nabi menyampaikan kepada kita perumpamaan orang mukmin dalam berkasih sayang. Umpama orang mukmin dalam berkasih sayang dan dalam berempati bagaikan satu jasad. Kalau satu anggota tubuh ini merasa sakit, seluruh tubuh pun terasa sakit dan merintih serta tidak bisa tidur malam, kata Nabi. Yang perumpamaan orang mukmin, kan orang muslim Nabi ini berkahkan, perumpamaan orang mukmin artinya perumpamaan orang yang naiman. Jadi orang yang naiman menyenasiara seiman bermasalah iganyan pi merasa. Sehingga gepegah oleh para ulama apabila nak ujian terhadap saudara kita seperti itu kita tidak merasa, payah datanya yang lebak iman kita nyonya. Pakan menau hana merasa apa? Pakan menau hana menggerak apa? Pakan menau hana rasa peduli. Ya. Sehingga Nabi dalam hadis yang lain Nabi sampaikan, man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Orang yang tidak mau peduli dengan urusan umat Islam maka bukanlah dari mereka. Kita satu jasad, kata Nabi, kita satu tubuh. Maka ujian iman kita juga adalah dengan terjadi perang, kesulitan, kesusahan saudara kita di sana, kita juga merasakan di sini. Sebagaimana dulu kita derita, orang lain juga merasakan iba dan ingin membantu. Maka kita juga saudaraku, walaupun 10 ribu yang mungkin nunjuk peng untuk saudara, tanda kita merasa iba. 10 ribu kita miliki, pemasukan loan tiuro cuma 50 ribu. 10 ribu lonjok, rayuk nunjuknya. Pemasukan draw 50 ribu. Ya. 10 ribu nunjuk rayuk. Yang tanda ihtimam, tanda ada perasaan kasih sayang yang ada dalam diri kita kepada saudara kita. Kemudian terjadi perang di sini juga. Kenapa? Terjadinya perang ini merupakan supaya nampak yang zalim itu mana, yang benar itu mana. Nyak deh bagetanya yang zalim tu, yang betul itu, yang hana betul itu. Itu dengan perang. Yang mana pihak yang betul, yang mana pihak yang salah, yang mana mukmin dengan imannya, yang mana kafir dengan kufurnya. Dengan terjadinya perang ini nampak. Dan yang mana juga orang munafik. Karena dalam perang ini nampak munafik yang mana. Kita tahu misalkan dalam sejarah perang Nabi, ketika terjadi perang Ahzab, Rasulullah bersama dengan 1000 pasukan pergi berperang. Bayangkan 300 pasukan Nabi itu berbelot. Yang mulai kena ajak mu perang. 1000 pasukan, 300 pasukan berbelok jak wow kampung hantam jak perang. Tinggal 7 tu. Itanya musuh iku le. Iku 10 ribu ya. Tanya tajak 1000 ya. Yang berbelot paduk leher tu. Tinggal 7 tu.
Kalau tidak terjadi perang berhadapan seperti itu, hana ketahuan ternyata lertonya awak munafik kok. Ketahuan mana munafik. Yang 300 ini munafikin, yang ini adalah 700 ini orang-orang yang benar imannya. Dalam perang itu diuji. Dalam kesulitan kepayahan itu diuji. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, dan di akhir daripada khutbah yang singkat ini, banyak yang tanya juga. Anak-anak muda menanyakan, kenapa orang Arab, pemerintah-pemerintah Arab, Mesir, Jordan, ya, dan yang lainnya, Arab Saudi juga, kenapa mereka yang dekat di situ tidak begitu membantu saudara mereka, saudara kita, yang betapa sulit dan payah mereka di Gaza? Kenapa mereka tidak bantu? Kami ingin jawab ini dengan ayat dalam surat At-Taubah. Allah berfirman, "Lau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatau walakin karihallahum bi'atsahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin." Kalau seandainya mereka mau untuk keluar berperang, la'addu lahu 'uddah, maka mereka pasti akan mempersiapkan untuk perang itu. Walakin karihallahum bi'atsahum, tetapi Allah tidak menginginkan, tidak mengharapkan atau membenci mereka itu ikut serta dalam perang. Ini ayat diturunkan dulu ya, pada masa Nabi Muhammad terhadap orang-orang munafik. Kalau seandainya mereka mau berperang, sudah dipersiapkan lama-lama hari, jauh-jauh hari. Menyawanya ditembantu cikai petiap dari awal untuk bantu. Tapi karena mereka memang tidak mau membantu, makanya enggak ada persiapan untuk membantu saudara mereka, tidak ada. Maka fathabbatahum, ya, maka Allah pun menjadikan mereka fathabbatu, Allah lemahkan niat harapan dalam hati mereka untuk membantu. Allah lemahkan niat mereka. Jadi niat untuk bantu lemah mbak urangnya. Apalagi bak pemerintah-pemerintah Arab benar-benar. Kenapa? Karena Allah tidak menginginkan perjuangan yang suci dan bersih ini ikut campur orang-orang nifak. Tak ada nifak dalam dirinya yang kuto jaro. Be'roh urung-urung kuto jaro yang hana butoyate lamprang yang bersihnya, yang kelihnya. Yang perang, yang memperang urung meiman, yang jadi korban urung meiman. Maka mereka orang-orang Gaza itu adalah menjadi tanda iman bagi kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka hanjit tamang di dalam perangnya, Allah tidak menginginkan masuk dalam perang ini orang-orang yang kotor tangan mereka, tidak bersih hati mereka. Makanya hana matiro awaknya yang nyenudupu bahwa pemerintah Arab justru awaknya menginginkan orang Gazanya baik menang. Ide hinangro di mata ida buka bendera Palestina tame nyai drop lebih dia. Shal Palestina taso itanyang le intol. Tapagah haba Palestina lagi nyo, le nyo hanale tengkunya yang pegah haba khatib oronyo nya hanale ju. Ho ganyan home. Bayangkan Palestina samping rumah orangnya. Pemerintah lagi nyan. Tapi rakyat hana menan. Rakyat sangat sayang. Pemerintah di lagi nyan tapi. Nah bayangkan. Maka sih kamu yang kamu doa tinggal di Mesir, hana berharap. Hana berharap dari pemerintah awaknya. Ya bantu syara katanya. Saudara lun yang dimuliakan Allah. Ketika tak desak lagi katanya, maka nanggro Indonesia lagi nyo yang berhujud pegah haba lagi nyo, nyan ke yang mendesak awaknya bek hana mangan. Awak je mata ibu tanya hana. Rayo tak desak lagi tanya, na menggulai baca bawanya. Ya. Rayo tak musuh lagi tanya, item si musuh baca le dewanya menan ke syarat tu. Maka Indonesia, Malaysia, bahkan negara nanggro yang lain ya, yang menyuarakan Palestina nyo ke yang pegat awaknya hana mangan. Maka yang jak haji atau yang jak ba umrah yang kau ne pakai tu nyo idrok nohan. Diinterogasi drone di Arab Saudi yang pakainya. Tak kira hai pepasai tak pakai rida Palestina drone bisa drop. Hana patah je aku umrah. You pakai tak bawa umrah ini.
Acin pakai dia inang kum kalon kiban. Pernah kejadian. Tok kampung ni cerita tu. Si pakai. Yang benda pun hat pakon nyo ke pemerintah secara pemerintah tak pegah. Pemerintah je. Kan rakyat. Maka Allah hanya ingin awaknya ikut campur di dalamnya. Di dalam masalahnya. Nyo perang bersih, perang orang-orang yang beriman, yang jadi korban juga orang-orang yang beriman, mereka yang berpasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya-Allah taala Allah akan membantu, Allah akan menolong dan kemenangan kaduhna di pada orang-orang yang mujahidin di Gaza, dan ini harus menjadi perhatian kita semua. Ukuran tengok menyeleh perangnya, berhenti perangnya. Menyai pegah bawah Getanyo orang Aceh Pidia Jaya tanggung sabo apartemen 10 bawah lantai kebangun kembali payah dah pegah kamu tanggung. Dumnan payah dah bangun rumah syara getanyo yang karelah di sini. Demi apa? Demi getanyo satu jasad. Maka insya-Allah bantuan yang dikumpulkan oleh syara getanyo oleh masjidnya akan tanyo kirim melalui Mercy. Mercy-nya adalah yang sampai orangnya mantengna relawan di sini yang beribu untuk orang getanyo syara getanyo yang na di Gaza, yang na di pengungsian. Insya-Allah. Jadi setiap Jumaat nejak siga nejuk walaupun 10 ribu walaupun 20 ribu demi mengingat ke syara getanyo di sini secara lun sebagai wujud rasa empati getanyo. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna al-birra la yabla wa dhanbu la yunsa wa ad-dayyanu la yamun. I'mal ma syi'ta kama tadinu tudan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massadhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikrin hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna al-birra la yabla wa dhanbu la yunsa wa ad-dayyanu la yamun. I'mal ma syi'ta kama tadinu tudan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha. Inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم معتدين. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم احصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المعتدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم يا منزل الكتاب مجري السحاب حازم الأحزاب اهزم اليهود ومن عاونهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم وفرق جمعهم وشتت شملهم يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى
اللهم حرر المسجد الأقصى من كيد اليهود اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وارزق لنا في صلاة قبل الممات يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة